Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan solat sunat tarawih berjamaah, marilah sejenak kita mendengarkan tausiah pada malam hari ini, malam ke-27 Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Khoiri SSY NH. Kepada Ustadz, majelis mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam, Bapak Bilal, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang insya Allah pada malam hari ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini, malam yang ke-27 atau kita menyebutnya dengan malam 7 likur, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Pada siang harinya kita melaksanakan puasa Ramadan, mungkin ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Di 10 malam terakhir mungkin kita tambah dengan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita sampai kita mampu menyelesaikan amalan-amalan di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, mudawwamah, berkesinambungan, continue, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil mahsyar kita layak dan kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang telah ditetapkan oleh Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna Idul Fitri. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat, Pak? Yang tidak semangat angkat tangan. Kita tinggal 2 malam lagi, Pak. Jangan sampai kalah. Ya, sudah di penghujung terakhir, 2 malam lagi, jangan sampai kalah. Kalau yang sudah tak kuat silakan angkat tangan. Ibu, Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang disebut dengan Idul Fitri? Karena banyak di antara kita hari ini salah menafsirkan makna daripada Idul Fitri. Ada sebuah makalah, ada sebuah kata hikmah. Innal aida. Kata hikmahnya seperti ini Bapak Ibu. Laisal aid. Tidak dikatakan hari raya Idul Fitri. Tidak dikatakan hari raya. Liman labisal jadid, bagi mereka yang hanya menggunakan pakaian baru. Ya Pak, banyak kita hari ini salah Pak. Hari raya itu Pak Ustadz adalah mereka yang pakai baju baru.
Hari raya Pak Ustadz mereka yang pakai celana baru. Hari raya adalah mereka yang pakai peci baru. Kemudian gorden baru, kursi baru. Kalaupun perlu Pak, bini pun baru Pak. Nah, ya. Tapi yang disebut hari raya bukan itu Pak. Sudah menjadi kebiasaan kita hari ini Bapak Ibu. Ciri-ciri kalau nak hari raya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, pasti masjid sudah mulai sepi Pak. Masjid sudah mulai sepi, pasar sudah mulai ramai. Nah, itu tanda-tanda tuh Pak. Tanda-tanda nak hari raya. Tapi sebenarnya hari raya itu bukan mereka yang berpakaian serba baru. Kita rela mengutang ke sana kemari Bapak Ibu, cuma untuk membeli baju baru agar bisa berhari raya. Utang ke sana melalui rentenir, hutang melalui pinjaman online. Setelah hari raya Pak, pening nak bayar Pak. Depan rumah ditunggu 24 jam. Pintu rumah bertutup terus, tak pernah keluar rumah karena ditunggu untuk membayar hutang. Cuman karena apa? Karena pingin pakai baju baru ketika lebaran. Tapi sebenarnya hari raya bukanlah mereka yang hanya berpakaian baru. Jadi kalau seperti itu Pak Ustadz, tak boleh dong kita pakai pakaian baru? Boleh. Karena dalam hadis Pak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya seperti ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada jubbatun, memiliki sebuah jubah. Yalbisuha, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah itu li'idaini, khusus pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa yaumil Jum'ah, dan hari raya dan pada hari Jumat. Jadi Rasulullah punya jubah Bapak Ibu. Jubah itu khusus dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha serta setiap hari Jumat. Maka ini dijadikan sebagai dasar bahwa ketika kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita punya pakaian khusus. Maka kita identik dengan menggunakan pakaian baru. Tapi pada intinya Idul Fitri itu bukan pakai pakaian baru Pak. Terus yang disebut dengan Idul Fitri itu apa Pak Ustadz? Walakinnal aida, akan tetapi yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah liman ta'atuhu wa taqwatuhu tazid. Yang disebut dengan hari raya Idul Fitri adalah mereka yang keimanan dan ketakwaannya kepada Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Itu yang disebut dengan Idul Fitri Pak. Orang yang keimanannya dan ketakwaannya bertambah. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Mungkin selama bulan Ramadan ini Bapak Ibu, di siang harinya kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Maka setelah Idul Fitri, puasa itu kita tingkatkan. Kita rajin puasa Senin Kamis, kita rajin puasa 6 di bulan Syawal, kita rajin puasa Ayyamul Bid 14, 15 dan 16 setiap bulan Hijriah. Kalau kita mampu Bapak Ibu, ditambah dengan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Mungkin di malam harinya kita melaksanakan Qiyamul Ramadan, kita mampu melaksanakan sholat tarawih sampai 23 rakaat, ditambah witirnya 3 rakaat. Setelah Ramadan kita tingkatkan lagi ibadah sunat kita Bapak Ibu. Tambah sholat hajat, sholat taubat, sholat zikir, ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, tambah sholat sunah-sunah lainnya.
Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Mungkin ketika Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran. Setelah keluar Ramadan kita tingkatkan membaca Al-Quran sampai hatam beberapa kali. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri Bapak Ibu. Mungkin ketika Idul Fitri, ketika Ramadan kita rajin bersedekah. Setelah Ramadan kita tingkatkan sedekah kita. Itulah makna daripada Idul Fitri yang sebenarnya. Bukan hanya mereka yang berpakaian baru. Bukan hanya mereka yang menggunakan peci baru. Tidak. Terkadang orang yang pakai pakaian baru, yang pakai peci baru, mereka tidak mendapatkan makna daripada Idul Fitri itu sendiri. Tetapi sesungguhnya terkadang merekalah yang pakai pakaian biasa-biasa saja, tidak baru, tidak apapun, dialah yang mendapatkan makna daripada Idul Fitri. Oleh karena itu jangan sampai salah kita memaknai yang disebut dengan Idul Fitri. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Idul Fitri yang harus kita lakukan? Ketika Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi tetangganya, mengunjungi sahabatnya, mengunjungi saudara-saudaranya sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saya dan amal kalian semua. Nah, itu makna daripada Idul Fitri Bapak Ibu. Maka beruntung di Bengkalis ini Bapak Ibu ada sebuah tradisi namanya baraan, ya. Berombong pergi ke rumah-rumah masyarakat. Itu bagus Bapak Ibu, perlu kita tingkatkan. Karena mungkin selama 1 tahun 11 bulan kita bergaul banyak kesalahan dengan tetangga kita. Dengan tetangga setiap hari kelahi. Tetangga beri kulkas, demam. Tetangga beli mobil, masuk rumah sakit. Tetangga sebelah beli Pajero, dia nak beli juga Pajero. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering ribut dengan tetangga kita. Mungkin dengan adik kita. Dengan abang kita cuman masalah sepele saja, masalah warisan mungkin. Sampai bertumbuk-tumbuk, sampai bersumpah-sumpah dengan nama Al-Quran. Ataupun dengan atasan ketika di kantor, teman sejawat ketika di kantor. Sering cekcok, sering ribut. Maka Idul Fitri inilah momentum untuk kita saling bermaaf-maafan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi macam itu. Kalau orang Jawa mungkin sungkeman. Nah, jadi itulah makna daripada Idul Fitri, semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya Idul Fitri itu mereka yang berpakaian baru. Bagaimana dengan orang-orang yang tak bisa membeli pakaian baru? Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya tidak bisa memberi baju baru? Ada sebuah kisah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Ada seorang anak menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi, wahai anakku, mengapa engkau menangis? Anak ini tidak tahu bahwa yang bertanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab, ayahku telah meninggal ketika ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini teman-temanku semuanya pakai baju baru, pakai celana baru. Tapi aku tak punya baju baru, tak punya celana baru. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Akhirnya ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, kemudian Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudara-saudaramu? Barulah anak itu tahu bahwa yang
bertanya tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya anak ini bercerita kepada teman-temannya, hari ini aku sudah punya ayah. Ayahku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini aku sudah punya ibu. Ibuku adalah Aisyah. Hari ini aku punya saudara. Saudaraku Fatimah, Hasan, Husain. Maka anak-anak yang lain pun ingin ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja tausiah singkat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada intinya, yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri bukanlah mereka yang hanya berpakaian baru, tetapi makna daripada Idul Fitri adalah mereka yang semakin meningkat ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berada di bulan Syawal dia menjadi orang-orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.